berapa? 16. Oke, kita mulai aja santai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah Big Data dan Data Science pagi ini. Temanya membahas tentang klasifikasi dan clustering. Oke. Seperti biasa, ini agenda untuk hari ini. Kita akan lihat review tentang kuliah sebelumnya, kemudian masuk ke kuliah hari ini, dan review mingguan tugas kelompok kalau ada pertanyaan dan atau ada hubungannya dengan kuliah hari ini, dan preview tentang kuliah berikutnya. Oke, yang pertama kita akan lihat dari review quiz dari yang sebelumnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu terakhir, di pertemuan terakhir kita sudah mempelajari apa. Yang pertama, apa itu regresi? Jadi regresi adalah bagaimana kita memprediksi satu nilai yang kontinu. Terus tipe regresi ada apa aja? Ada linear, non-linear gitu kan, ada polinomial. Terus aplikasi dari regresi apa? Itu apa? Udah paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kalau misalnya kita dengar berita di koran sekarang udah nggak zaman ya. Tapi kita misalnya dengar berita di TV atau di internet gitu kan. Oh, perekonomian hari ini seperti apa? Perekonomian tahun depan seperti apa? Itu namanya kan regresi. Atau misalnya kalau kalian udah kerja gitu ya di kantor atau di mana, kita penjualan bulan depan seperti apa? Penjualan bulan kemarin turun. Penjualan bulan depan misalnya diperkirakan apa? Naik atau turun. Kurang lebih kayak gitu. Algoritma regresi ada banyak, tapi itu kita nggak pelajari semua. Dan algoritma ini sebenarnya memang cuma supaya kita mengetahui, bukan buat kita yang hitung. Karena nanti di aplikasi Big Data, contohnya kayak Orange yang nanti sesudah kuliah saya akan kasih videonya, itu gampang banget. Justru yang susah itu adalah bagaimana kita menginterpretasikan hasilnya. Itu yang jadi masalah. Jadi algoritma si regresi kan ada Poisson, ada naive Bayes, ada ini kan neural network atau apa gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat quiz. Pembahasan dari quiz pertemuan sebelumnya. Regresi merupakan proses untuk memprediksi nilai yang kontinu. Ini udah sebagian besar udah benar. Apa perbedaan utama simple sama multiple regression? Ya, ini juga gampang. Jadi asal kita jangan ketukar antara apa itu independent variable, apa itu dependent. Ya kan? Kalau independent berarti dia yang bebas. Dia yang menentukan sesuatu. Itu jadinya apa? X. Yang dependent itu Y, karena dia yang harus dicari. Biasanya kan persamaannya Y sama dengan bla 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 X, gitu kan. Jadi multiple regression memiliki banyak independent variable. Jadi X-nya yang banyak, Y-nya sih satu. Y dependentnya satu, gitu kan. Jadi tapi juga banyak, sebagian besar udah benar. Oke. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan algoritma regresi? Jadi ordinal, Poisson, Bayes, linear neural network sama boosted decision tree itu semua adalah algoritma regresi. Yang bukan itu adalah K-means, karena dia bukan bagian dari si regresi, dia bagiannya si clustering. Oke. Polynomial regression dapat diubah menjadi linear regression. Nah, gini. Polinomial itu apa? Kan kalau yang kita tahu nih, polynomial regression, kalau saya boleh tulis di sini persamaannya, itu kan dia pakai pangkat-pangkatan kan. Y sama dengan, ini apa nih angkanya kan, tambah. Nah, ini kan theta 0, ini theta 1, ini X. Terus tambah theta 2, X, pangkat 2, tambah theta 3, X, pangkat 3, dan seterusnya, theta N, X, pangkat N. Ini polinomial kan?
ini bisa dirubah jadi linear dengan cara begini. Kok jelek. X1 ini tetap sama. X2-nya pangkatnya dihilangkan menjadi X. Ini juga menjadi, kalau ini X, ini X1 tambah theta 2X2. Jadi bukan pangkat lagi. Ini persamaannya jadi linear. XN gitu. Ini jadi linear. Oke? Ya. Yang berikutnya. Bagaimana kita mengetahui suatu problem memerlukan model linear atau non-linear? Ini caranya. Yang paling gampang dengan apa? Dilihat visual. Maksudnya gimana? Karena gini. Kalau nih kita misalnya ngelihat satu persebaran titik ya. Misalnya titiknya udah begini aja. Ini udah nggak mungkin linear. Kita tarik garis dari manapun ke sini, nggak ketemu, nggak dapat semua titik gitu kan. Kemanapun nggak dapat. Jadi dia di sini pasti apa? Ini polinomial ini, ya kan? Kurva. Yang paling gampang dengan cara visual. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi hari ini mengenai klasifikasi dan clustering. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan clustering yang waktu itu, tapi di sini lebih karena salah satu metode dari clustering adalah klasifikasi. Dan klasifikasi ini karena memang banyak tipenya, banyak macamnya, dan harus lebih diperkuat dengan bobot sendiri, karena di sini memang kegunaan dia paling banyak dan dia juga bukan rumit ya. Dari tadi saya sebenarnya nggak pengen bilang rumit karena ntar ngeri jadinya kita. Justru sebenarnya ini nggak rumit. Ini kalau di materi big data itu semua tipikalnya kayak graph table. Kelihatannya rumit padahal enggak gitu loh. Cuman karena banyak istilah yang bikin bingung aja. Hitung-hitungan tuh enggak, ya itu yang saya bilang, hitung-hitungannya semuanya pakai Excel, pakai kalkulator bisa gitu. Apalagi nanti kalau kalian udah lihat videonya mengenai demo mengenai bagaimana kita olah ini semua pakai Orange, itu cuma tinggal ngeklik drag gitu aja. Justru skill yang dibutuhkan dari manusia itu adalah ilmunya ini. Makanya begitu ini komputer udah ngitung dapat gitu kan, kita yang sebagai manusia yang harus lihat pertama algoritmanya udah benar apa belum. Nanti pakai serangkaian tools yang ada. Terus, begitu udah dapat hasilnya, interpretasi kita apa? Karena kan komputer nggak menyajikan satu hasil yang user friendly, maksudnya yang langsung berupa kata-kata, enggak kan? Tapi dia berupa angka. Nanti kita yang bercerita kan. Angka ini gini. Itu kurang lebih ya. Oke. Sekarang kita lihat introduction to classification kayak apa. Apa itu sih klasifikasi? Sebenarnya kita di dalam secara bahasa nih, kan kita udah sering gitu. Kita tahu secara bahasa, klasifikasi tahu tuh, klasifikasi itu kalau kita mau ngelompok-ngelompokin ini. Sama, benar. Tapi di sini lebih spesifik apa? Ini adalah bentuk dari, ingat ada unsupervised sama supervised kan? Ini adalah bentuk dari supervised learning approach. Jadi ingat kan kalau supervised itu apa? Supervised berarti kita ikutan, kita mengawasi kerjaannya si komputer ini step by step. Itu supervised kan? Nah, kita di sini apa itu klasifikasi? Kita juga mengkategorikan ada item-item yang tidak dikenal menjadi satu set kategori atau kelas gitu. Oke, ini bahasanya rumit. Anggaplah yang gampang, sama kayak definisi klasifikasi secara bahasa. Kalau kita misalnya lihat kan, itu mau diapain lagi di klasifikasi ini, kita di gudang ada banyak barang itu kan. Ini misalnya apa ya? Ini kayu.
misalnya gitu kan. Oh ini bangku, oh ini besi, ini apa? Misalnya di gudang ada apa sih? Kursi, ada karung, ada apa? Diklasifikasikan. Di gudang kita nggak tahu ada apa aja gitu kan, unknown items. Kita klasifikasikan ke dalam bentuk yang jelas, kelas yang jelas gitu kan. Oh ini kayu, oh ini besi, oh ini kursi, ini apalagi lah, karung, ini kain, ini lampu, apa aja. Oke. Menjadi apa ini target atribut dalam variabel kategori. Ya tadi kan variabel kategori atau kelasnya itu ada apa tadi? Ada kursi, kayu, bangku, karung gitu kan. Oke, gampang. Nah, sekarang gimana sih cara kerjanya klasifikasi? Ini cuman kita lihat dulu. Dia bisa ngapain? Kurang lebih kayak gitu. Karena kan kita sebagai orang misalnya apapun itu dalam hidup ini kan pasti kita mikir, ini untungnya buat saya apa? Saya belajar ini sebenarnya buat apa? Bisanya ngapain? Gitu kan? Nah, sekarang kita belajar klasifikasi. Sekarang kita lihat, ini klasifikasi bisanya ngapain? Oke, di sini kita lihat, si klasifikasi itu dia bisa, ya ini permainan kata-kata ya, dia bisa mengklasifikasikan, ini dia udah punya data, di bank ini udah punya data banyak. Dari semua data itu kan ada yang peminjam, debitur gitu ya. Peminjam anggaplah ada 1000 datanya peminjam. Nah, si komputer ini, algoritmanya dia bisa, oke, semua dari 1000 peminjam ini, kan ada yang lancar, ada yang macet. Nah, bisa dia lihat tuh, yang lancar kayak gimana, yang macet kayak gimana. Dia lihat di sini, misalnya, data-datanya ada apa aja, ada employment record dia udah berapa tahun kerja, alamatnya di mana, income-nya berapa, gitu kan. Ini ada apa, dia pinjamnya berapa kali lipat dari income, terus ada debitnya berapa, terus dia ada peminjaman lain apa enggak. Jadi data-data ini semua itu diolah sama algoritma dengan melihat, kan yang modelnya hasil akhir nih, Y-nya siapa? Y-nya ini kan, macet atau enggaknya. Jadi, oh ini misalnya, ada yang macet. Algoritma ngeliat ke belakang, yang macet tuh tipikalnya kayak gimana sih? Dia lihat gitu kan. Ya tapi kan kalau cuma pakai satu data belum tentu benar dong. Misalnya yang macet rumahnya di Lebak Bulus, tapi bukan berarti satu Lebak Bulus macet semua kan. Dia lihat lagi banyak data kan, rumahnya di mana, dia kerja atau enggak, dia kalau kerja udah berapa lama, terus income-nya berapa, semua itu dilihat. Terus dia kan mengolah data ini nih, yang macet berapa, sehingga tujuannya itu ngapain? Dia memprediksi yang ini. Dia memprediksi ini kalau misalnya ada peminjam baru, itu ada customer nasabah baru, dia mau minjem, disetujui atau enggak. Kalau dulu, itu harus lewat persetujuan siapa? Kredit analis, ya kan? Harus lewat persetujuan orang lah istilahnya. Kalau dengan algoritma ini udah nggak perlu. Dan datanya ada, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dia punya 1000 data, 10.000 data, dibikin algoritmanya sehingga dapat, oh ini kemungkinan orangnya default atau enggak. Karena kan kalau di bank bukan berarti harus ditolak, bisa aja kita bilang, oh Pak ada kolateral enggak gitu kan. Oke dia mau minjem, ada kolateral enggak? Karena bukan berarti, oh dia pasti macet, ya kan. Sesuatu itu enggak ada yang pasti kan. Yang penting ini kan masalah adalah prediksi. Prediksi itu bukan berusaha ngasih tahu masa depan, bukan. Ini dia ngasih tahu probability-nya berapa. Tapi ini adalah bukan suatu fakta, bukan kenyataan kan. Makanya nggak bijaksana kalau misalnya kita di bank, wah Pak, Bapak nih menurut algoritma dari kita, Bapak nih bakal macet. Nah, ntar debat kusir, orangnya bilang, apaan sih? Oh itu kan belum ada yang tahu masa depan gitu kan. Jadi, oke, misalnya ini ada probability macetnya gede. Pak, Bapak ada
kolateral nggak, jaminan, agunan nggak, rumah misalnya, mobil atau apalah ya, atau mungkin deposito gitu. Tapi kita jangan bilang bahwa oh karena bapak ini kemungkinan macet nih, bapak jelek nih, jangan gitu kan. Dan jadinya debat kusir gitu, marah-marahan gitu nggak jelas. Kita tinggal bilang kayak gitu, oke, everybody happy, senang gitu kan. Oh saya nggak ada kolateral gini-gini, oh mohon maaf pak nggak bisa gitu. Oke, itu udah kelihatan kan. In action-nya seperti apa sih klasifikasi ini. Dan itu sebenarnya ada banyak hal yang lain. Kita lihat sekarang yang kedua, di mana? Jadi ini, kalau kita lihat itu namanya apa nih? Di sini kalian mungkin akan ketemu, bahasa yang aneh. Churn. Nih. Jadi churn itu apa? Churn ini paling banyak dipakai juga untuk apa kalau ada orang pengen ngomongin big data. Karena ini adalah salah satu aplikasi yang umum juga, selain dari tadi untuk masalah kredit. Churn itu bahasa Indonesianya adalah ini orang mau lari, jangan lari, kesannya negatif. Ini orang, dia suka atau enggak dengan barang kita, dengan produk kita. Atau kalau misalnya ada iklan, dia suka atau enggak dengan iklan yang kita tawarkan. Itu churn namanya. Jadi apa? Kalau misalnya di sini churn-nya itu yes, berarti dia kabur, dia nggak suka. Churn, yes itu berarti dia kabur. Tapi kalau misalnya churn-nya no, berarti dia nggak kabur. Ini binary, cuman masalah yes atau no. Ini cuman istilah kebetulan bahasa Inggris saja gitu kan, kita nggak pernah dengar churn. Tapi sebenarnya kalau di marketing itu udah lama sih dipakai churn. Emang mungkin kalau baru dengar awal, apa sih? Kita sekarang di film juga jarang gitu kan dengar churn. Jadi di sini dia bukan cuma ngelihat churn-nya, dia juga ngelihat ini customer masuk ke kategori mana. Penting kan? Kenapa? Karena kan di perusahaan, service bisa beda-beda kan. Ya dong, kayak kalian misalnya masuk ke bank aja, ini ada yang buat privilege, yang buat apa, ini buat yang retail, ini yang buat corporate di mana, ini yang buat SME, beda-beda kan. Sama ini juga. Jadi mau dikasih kategori seperti apa? Ini termasuk nasabah segmen apa gitu loh. Masuk kategori mana. Dan ini yang churn tadi ini kemungkinan si customer bakal pindah atau enggak nih ke perusahaan lain atau ke produk lain. Kalau churn yes, iya. Oke. Terus yang berikutnya apa? Ini sama kayak tadi kan. Apakah customer itu dia berespon kalau misalnya ada advertising campaign? Kalau misalnya kita kasih iklan, gimana dia responnya? Positif? Ya ini itu bahasa yang paling gampang. Positif atau negatif, gitu kan? Karena namanya dikasih iklan pasti ada respon. Entah di skip, kalau di skip berarti kan negatif kan, dia nggak suka, terserah dia mau lihat apa nggak, yang penting oh dia nggak suka ini iklannya, udah selesai kan. Oke, nah ini yang salah satu hal yang penting dan kita udah sering ngalamin. Rata-rata nih kita yang orang di dunia abad ke-21 ini pasti udah punya email, udah punya komputer. Di email zaman dulu mungkin spam belum banyak, tapi sekarang spam udah banyak. Awal-awal itu kita pusing, karena apa? Belum ada klasifikasi kayak gini. Belum ada spam filter yang bagus. Sekarang kita udah nggak pusing, terutama di Google. Kalau di provider lain mungkin masih agak jelek spam filternya, tapi di Google udah bagus banget kan. Dia udah bisa memprediksi ini kayaknya spam nih, walaupun misalnya pernah salah, ya kan? Karena kita sering kalau misalnya terima email dari mana kan dia bilang, kalau misalnya Anda nggak terima tolong cek di spam filternya, ya nggak? Tapi spam filter ini lebih banyak keuntungannya karena dia banyak memblok email yang aneh-aneh. Orang nawarin apalah, orang bilang, oh saya dari Nigeria, apa nih ada mau nipu lah gitu ya. Jadi si spam filter ini itu yang kita udah langsung alamin, kita udah langsung merasakan. Jadi dia bisa mengkategorikan, mengklasifikasikan, oh ini spam, oh ini enggak, oh ini spam, oh ini enggak gitu.
Yang berikutnya, yang mungkin kita belum terlalu merasakan karena kita belum ngeh atau memang belum banyak dipakai, tapi ini udah banyak dipakai di certain degree, di level tertentu. Maksudnya gini, kayaknya sih kalau yang sekarang-sekarang nih ya, kalau kalian mau foto, pasti udah kelihatan dong mau foto ada berapa orang, udah ada kotaknya. Oh, jadi si kamera kalian udah bisa kenalin muka kan? Klasifikasi. Itu dia udah bisa kenalin. Itu juga termasuk suatu bagian dari si clustering waktu itu kita pernah belajar kan. Di sini, contoh dari image recognition itu bukan di video atau di foto, tapi di gambar. Karena kalau di video masih terlalu teknologinya belum dibuka untuk publik. Saya udah pernah lihat, saya udah pernah install itu di perusahaan besar gitu ya, di Tempo. Tapi kalau ini untuk image, bukan video. Untuk image, di sini dia bisa langsung ngenalin, sama kayak kamera kita ngenalin muka gitu ya, langsung dikotakin muka. Ini, tapi dia langsung ngenalin bahwa ini adalah bayi, ini adalah anjing. Ingat kan waktu itu caranya gimana yang di pertemuan sebelumnya, yang pakai apa? Kasih feedback. Oh, misal dikasih lihat gambar anjing, komputernya bilang kucing, kita bilang salah, bukan, ini anjing. Jadi begitu ada gambar berikutnya, dia langsung bisa kenalin bahwa oh ini anjing. Oke, itu termasuk bagian dari apa? Aplikasi dari klasifikasi juga. Oke, nah kita udah mulai masuk ke bagian yang lebih serius. Oke, di sini algoritma dari klasifikasi dalam machine learning ada apa aja? Di sini ada banyak. Ada decision tree, nanti kita akan pelajari. Naive bias ini enggak. Linear discriminant analysis ini enggak. K-nearest neighbor, iya kita akan pelajari. Logistic regression ini enggak. Neural network kita udah pernah singgung sedikit. Support vector machines ini enggak. Tapi sebenarnya algoritma ini ada banyak banget. Tergantung kita mau pakai yang mana. Dan kita lihat ini semua, ya nggak perlu sih semuanya kita, oh ini apa bedanya, ini apa, karena di big data tujuan kita adalah menghasilkan result yang seakurat mungkin. Ini toolsnya, namanya tools ya, ada banyak kan, terserah kita mau pakai apa, yang penting hasil kerjaan kita bagus, ya gak? Gitu. Jadi nanti sekali lagi di video yang nanti saya akan upload sesudah kuliah ini, saya akan kasih, karena saya takut kalau saya mau demoin sekarang, takutnya waktunya nggak cukup gitu ya. Karena di sini kan saya merasa bahwa untuk fondasinya harus kuat banget sampai kita bisa mensupervise komputer, mensupervise algoritma komputer. Kita harus tahu dulu dasar-dasarnya sampai kita bisa nentuin, oke, pakai algoritma yang mana. Begitu udah dapat, oh hasilnya ini, resultnya ini, terus ngapain? Hasilnya ini, kita bisa cerita apa dengan angka yang keluar ini. Hasilnya kan angka dong, ya kan? Angka keluar. Oke, terus kita harus cerita apa nih? Udah ada angka, angkanya udah ada gitu kan. Komputer udah capek-capek gitu kan gitu. Terus kita ngapain nih? Angkanya kita harus bikin satu ngarang apa nih kata-katanya. Itu kan yang penting. Makanya kenapa saya bilang saya pengen gitu nunjukinnya di sini kan, karena di big data software banyak gitu macam-macam. Waktu itu saya kan pernah kasih lihat Power BI, tapi masih banyak lagi yang biasa saya pakai. Orange itu sebenarnya user friendly karena memang bentuknya grafik, tapi atau yang benar-benar yang kita pakai di big data, kayak misalnya R atau WK atau misalnya di Jupyter Notebook atau apa gitu loh. Tapi ini dulu yang penting, fondasinya. Oh, kita udah tahu, jangan sampai nanti misalnya begitu kita lihat orange, wah ini gampang banget, tuk, main tarik, tapi ntar begitu jadi hasilnya apa ya gitu. Enggak, jangan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat introduction ke decision tree. Kita akan belajar decision tree dulu. Decision tree itu apa? Nah, yang gampang kita visualisasikan. Oh, pohon. Pohon dari apa? Keputusan, decision tree. Ini pohonnya, ini decisionnya. Di pohon ini kan gambarnya kan, di pohon yang gede ini ada dahan-dahannya, cabang-cabangnya. Itu adalah decisionnya. Itu gambarannya yang gampang gitu kan. Jadi ini basic intuitionnya dari decision tree itu apa?
Jadi kita ngelihat di keputusan itu kan pasti ada cabang-cabangnya. Yang gampang gini deh. Misalnya hari ini hari Minggu. Kalian bingung mau kemana. Ada decision tree dong. Saya bisa di rumah aja tidur. Atau kalaupun di rumah aja saya bisa nonton Netflix. Atau kalaupun di rumah aja saya bisa browsing. Browsing juga macam-macam. Ada decision lagi. Browsing apa nih? Facebook, Instagram, ya kan? 9gag, YouTube. Oke, itu decision kan? Atau misalnya, saya pengen keluar. Keluar pun decisionnya banyak. Tree-nya ada banyak nih, cabangnya banyak. Kemana ya? Mau ke Indomaret, mau ke Giant, mau ke rumah teman, mau ke rumah Anu. Iya dari tadi sih si Bintang keluar masuk, saya pikir kenapa? Oke, gitu. Jadi kalau kita keluar pun, decision-nya kan banyak. Mau kemana? Even misalnya, saya mau ke Giant ya misalnya. Kan ada decision lagi tuh. Ini mau jalan lewat mana nih? Kayaknya ke kanan. Begitu sampai belok kanan, jalannya ditutup, macet atau ada apa. Mungkin habis itu kita belok kiri. Decision, banyak banget. Ya kan? Decision tree itu pengen mensimulasikan decision proses yang diambil manusia seperti apa. Jadi makanya ini sebenarnya logik gitu, walaupun nanti kelihatannya ini ya agak rumit ya. Nggak rumit-rumit banget lah. Oke, sekarang kita lihat decision tree. Ini kegunaannya buat apa? Ya kan? Tadi kita udah lihat klasifikasi. Decision tree ini salah satu aplikasi yang praktisnya buat apa? Buat ngetes obat atau vaksin. Jadi di sini kan dilihat vaksin dites kan ke orang yang seragam kan, nggak semuanya umur 20, nggak semuanya umur 30, nggak semuanya umur 15, nggak kan? Dicoba ke segala jenis orang. Tua, muda gitu kan, miskin, kaya, apalah, yang laki-laki, yang perempuan, yang gendut, yang kurus, yang apa. Nanti datanya dilihat di sini. Di decision tree ini dilihat kan. Udah dapat hasil dong, misalnya nih, balik vaksin lagi lah, vaksin COVID-19. Ini udah ada vaksin baru misalnya. Ada vaksin baru, oke kita mau tes. Karena kita udah tes di binatang nggak apa-apa, nggak ada yang mati ya, kurang lebih gitu ya. Tes ke orang, ada berapa sukarelawan? 500, oke, 500 orang nih, macam-macam orangnya, ada laki perempuan gitu kan, ada yang umur 10, 15, 20, 25, 30, 45, terus gitu kan, ada yang gendut, ada yang kurus gitu kan, ada yang keker, ada yang enggak, cobain semua, kasih nih vaksinnya, hasilnya pasti beda-beda dong, ada yang efektif, ada yang enggak misalnya kan. Nah dari situ kan, kita dibikin nih datanya, dipetakan. Ini kalau yang muda, yang female, yang blood pressure, ini BP blood pressure ya, yang blood pressure-nya tinggi, kolesterolnya normal, ini yang cocok pakai vaksin yang mana? Yang A. Terus gitu ini dipetakan ke bawah gitu kan, ada vaksin A, vaksin B, vaksin B, A, vaksin B. Nah, nanti dia akan memprediksi, ini kalau ada orang baru nih, yang middle age gitu ya, umur mungkin middle age berapa sih? 30 sampai 50, anggaplah ya, 30 sampai 40 kali ya. Middle age, yang perempuan, blood pressure rendah, kolesterol normal, dia cocoknya pakai vaksin yang mana? Itu bisa ditentukan dari pemetaan data ini, yang nanti kita akan lihat gimana caranya. Sekarang, gimana caranya build a decision tree? Ini yang gampang, gini. Ingat kan waktu itu pelajaran regresi? Di regresi, kita udah lihat, kita tahu nih, ini akan kita cari. Jadi waktu itu kita ngambil, ini adalah Y-nya. Nah, itu yang simpelnya itu kan, ini adalah X-nya. Jadi, ini independent variable, ini dependent variable. Ini yang dicari, ini yang mencarinya. Oke? Gampang kan? Kita analogikan gitu dulu, karena kita udah punya pengetahuan sebelumnya tentang regresi. Oke, decision tree. Kita di sini buat modelingnya.
Sampai nanti kita bisa dapat. Sama kan kayak regresi, kita buat modelingnya, Y sama dengan bla 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 X, kita dapat prediksinya. Ya nggak? Decision tree, cara kerjanya sama. Bedanya, nah ini sebenarnya malah lebih intuitif. Udah kayak cara kita berpikir tadi waktu kita hari Minggu kita mau ngapain aja. Pilihannya banyak gitu kan. Di sini sama. Pertama kita lihat decision tree. Mau dikasih vaksin tipe apa? Tipe A apa tipe B? Pertama dilihat kan, sesuai dari data yang udah ada. Si komputer itu cara mengambil keputusannya kayak gini kan. Oke, ini ada orang yang baru mau dikasih obat yang A atau B nih. Yaitu dia ngelihatnya apa nih? Ini masih muda apa enggak? Kalau muda berarti jalur X ini kan. Oh enggak nih, udah tua, jalur X ini. Oh kalau misalnya setengah baya. Oh ya itu bahasanya setengah baya, middle age. Udah langsung aja kasih yang B. Kurang lebih kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, gimana sampai bisa dapat yang beginian gitu kan? Ya enggak? How to build a decision tree. Kita udah tahu nih gunanya tadi apa. Oh, kita udah tahu. Oh, si komputer cara mikirnya waktu udah ada modelnya kayak gimana. Sekarang kita akan lihat gimana cara bikinnya. Pertama kita lihat dulu nih. Ingat waktu ngomongin gerak. Ada apa? Node. Ya kan? Ada branch. Nah, di sini si ini yang namanya internal node. Bentar ya. Kok ini agak susah di... Nah, ini. Oke. Internal node. Jadi node-nya ada banyak kan. Ini ada dalam ini jenis kelamin sama si kolesterol. Ya enggak? Internal node. Terus yang namanya branch itu yang mana? Ini yang branch. Ini. Ya namanya juga cabang. Jadi di sini istilahnya nggak ada yang aneh. Istilahnya biasa lah ya. Ini internal node, ini ada branch-nya. Ini kolesterol, ini ada branch-nya. Ini age, ini ada branch-nya. Ya enggak? Leaf, yang namanya leaf atau daun, itu ujung akhirnya. Ntar ya, ini bisa nggak saya garis dari sini ke sini. Ini leaf ya. Ini juga leaf. Oke. Jadi makanya kenapa tadi awal kita gambarin kayak apa? Kayak pohon. Yang gampang kan? Dahan, ini dahan, ranting, 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 daun. Dahan, ranting, daun. Ya kan? Gampang. Jadi kan bisa lihat, oh oke, decision tree. Namanya juga dibilang decision tree. Oke, kita akan lihat gimana algoritmanya. Pertama, cara belajarnya si algoritma ini, dia akan lihat atribut, ya kan? Tadi di sini, waktu dia mau branching, waktu mau dipecah, itu yang dilihat atribut, kan? Atribut. Jadi dipilih. Nah, pertanyaannya kan gini, Pak, dari mana tahu yang atas umur, yang bawah jenis kelamin, terus kolesterol? Ya enggak? Kenapa enggak yang kolesterol di atas? Kenapa enggak yang jenis kelamin di atas? Ya enggak? Itu pertanyaannya. Nah, itu ada hitungannya. Kenapa misalnya umur di atas, jenis kelamin, terus kolesterol. Itu yang kita akan lihat nanti. Jadi, di sini dilihat significance dari si atributnya waktu pas dia di split. Jadi istilahnya nih, ini bahasanya rumit gitu ya, yang gampang bahasanya. Ini waktu dia di split, jadinya bagus apa enggak? Itu bahasa yang gampang deh ya. Wah kalau misalnya, ini kita ngomongin simpelnya aja dulu. Oke kita split. Begitu di split jadi bagus nggak? Enggak. Ya udah ganti, jangan di split pakai yang ini. Split yang lain. Split yang lain. Bagus nggak? Bagus. Oke. Terusin lagi ke bawah, split lagi, split lagi, split lagi. Ya, itu bahasa yang gampang. Oke. Itu tadi untuk si decision tree learning algoritmnya. Nah, terus Pak, tahu bagus enggaknya gimana? Ya enggak? Itu dia. Kita akan lihat. Building a decision tree. Jadi, tadi ini kan pertanyaannya. Ini ada dua jenis vaksin, A sama B. Ini kita udah punya data tadi. Ada relawan berapa orang?
500 ya, anggaplah misalnya 500 orang, kita udah punya datanya. Ini kalau ada orang baru, gimana nih? Dia cocoknya A atau B? Sesuai dengan data yang udah ada dari model yang udah dibuat, gitu kan? Dari atribut yang udah ada nih, dari jenis kelamin, umur, tingkat kolesterol, mungkin tadi juga ada contohnya blood pressure level gitu kan, dari apa? Tekanan darah. Nah, di sini kita lihat secara visual dulu biar gampang. Ini ada drug vaksin A dan vaksin B. Ada banyak gitu kan. Kan dikumpulin dalam apa namanya? Satu persediaan gitu kan. Waktu yang dikasih ke 500 itu, sebelum dikasih itu kan, anggaplah ini dalam satu kumpulan gitu kan. Ini ada 500 jenis vaksin, ada yang A, ada yang B. Oke. Ini kan kita masih ngomongin si historical data nih yang 500. Nah, si A sama B itu kita coba. Ini masih nyoba-nyoba ya, tanda kutip nyoba-nyoba. Ayo coba kita branching, kita splitnya pakai kolesterol. Oke? Ini nyoba loh. Jadi bebas namanya nyoba ya. Mau pakai kolesterol, mau pakai umur, mau pakai apa lagi tadi? Seks itu apa ya? jenis kelamin, oke. Jadi kita pakai di sini misalnya nyoba nih kolesterol. Oke. Kita coba pakai kolesterol, hasilnya gimana? Itu yang penting kan. Hasilnya gimana? Jadi waktu di split pakai atribut kolesterol, hasilnya gimana? Udah dipecah dua nih. Ya atributnya cuma kolesterol kan, kolesterol tinggi apa rendah kan? Terbagi dua bagian besar nih. Di dua bagian besar itu hasilnya gimana? Apa ya namanya? Entropi. Jangan, nanti kita baru akan lihat ini bahasa gampangnya. Udah bisa terpisahkan secara signifikan atau enggak? Kita lihat di sini contohnya. Ingat ya, ini kan yang segitiga hijau drag B, yang lingkaran merah drag A. Jadi pas dipisah pakai atribut kolesterol, dia ini apa enggak? Yang bagus itu kan, misalnya udah kepisah, ini idealnya ya. Kepisah secara sempurna nih. Kalau yang kolesterol high drag A, kalau yang kolesterolnya low drag B, itu idealnya kan. Jadi udah benar-benar terpisah sempurna, ya kan? Itu idealnya. Tapi walaupun nggak ideal, kalau presentasinya tinggi itu juga bagus. Di sini kita lihat presentasinya nggak tinggi, hampir 50-50 gitu. Ya, ini bahasa simpelnya ya. Jadi di sini, untuk yang kolesterol tinggi, drag A-nya lumayan, drag B-nya juga lumayan banyak. Waktu yang kolesterol normal pun sama gitu. Drag A-nya ada, lumayan, drag B-nya juga ada. Kayaknya nggak terlalu bagus nih kita split pakai kolesterol. Coba pakai yang lain. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita pakai apa namanya? Jenis kelamin. Nah, kita pakai jenis kelamin, waktu kita split ke female, ke perempuan dan laki-laki. Yang di perempuan udah lumayan bagus nih. Presentasi untuk si drag B-nya tinggi nih. Jadi udah lumayan granul, jangan bahasanya terlalu ini. Udah lumayan mengerucut gitu kan. Oh ya, ini kemungkinan kalau yang female tuh pakai drag B. Ini kesimpulan sementara ya. Nah, terus untuk yang cowok nih iya nih lumayan, walaupun masih drag B-nya ada 2 kayak tadi kan, tapi untuk drag A-nya lumayan, tapi untuk yang female-nya udah bagus nih. Oke. Ini menjanjikan. Ini bagus nih. Kalau kita pisahin di awalnya pakai jenis kelamin. Nah, tadi udah dapat kan? Kita udah bisa pisahkan. Nah, di sini ada istilah yang namanya more predictiveness, less impurity, sama lower entropy. Impurity, gini aja. Supaya kita nggak capek gitu ya, nginget-nginget istilah kan. Pure. Pure apa? Pure itu kan berarti apa? Bening, jernih, sempurna. Pure gitu kan. Kalau misalnya impure berarti nggak bening,
nggak jernih kan, nggak sempurna gitu kan. Impurity. Berarti kalau impure berarti dia nggak jernih. Kalau less impurity berarti dia jernih kan. Ya enggak, ini bahas ini permainan kata-kata sih. Impurity keruh, tapi less impurity berarti dia jernih kan, gitu. Tapi nanti entropi nanti kita akan lihat. More predictiveness ini gampang karena ini nggak ada kata-kata yang aneh. Oke, ini membuat lebih mudah diprediksi. Maksudnya gimana? Jadi kita udah tahu, oh kalau cewek udah pasti nih kasih drug B, kemungkinannya presentasinya gede, ya kan? More predictiveness. Kasih kalau female, oh cewek pasti nih kasih drug B. Cowok, oh ya kasih drug A. Ini kita belum bagi pakai atribut yang lain. Oke? Nah, sekarang kita udah tahu nih, oh kita bagi pakai tadi atribut apa? Jenis kelamin. Oke, habis itu kita split lagi pakai apa? Ya kan? Udah bagi pakai si jenis kelamin. Cowok sama cewek nih. Sekarang yang cowok kita bagi pakai apa lagi? Nanti kan jenis kelamin udah kan, yang ada tinggal blood pressure ya kita di sini nggak pakai, tapi apa di sini contohnya adalah pakai kolesterol, ya kan? Kolesterol. Jadi ini contohnya yang di sisi kanan yang cowok, kita lihat ini si cowok-cowok ini kita pisahin pakai apa? Yang kolesterolnya tinggi sama rendah, ya kan? Begitu dipisahin, yang kolesterol tinggi, ternyata semuanya pakai drug A nih, pakai apa vaksin A, pure nih, pure, sempurna nih sini, ya kan? Bagus. Dan yang apa? Kolesterol normal itu juga sini pure nih, semuanya pakai drug B. Oh, berarti atribut ini bagus nih, oke? Pure kan? Jadi kalau dia pure, impurity-nya zero kan? Atau kurang atau zero gitu kan? Di sini pure. Ya. Nah, tadi kenapa makanya saya bilang entropi nanti dulu. Kita bahas di sini secara spesifik. Entropi itu apa? Karena entropi itu kata yang kita nggak pernah dengar. Kalau yang tadi yang saya jelasin kan, predictiveness, pure, kita udah sering dengar karena itu adalah kata-kata yang biasa gitu. Entropi, kecuali kalian dulu ingat pelajaran kimia, tapi di tempat lain jarang kan kita pakai, kamu entropi deh gitu, nggak pernah kan. Entropi. Jadi ini untuk mengukur tingkat keenggakpastian atau tingkat keenggakjelasan gitu ya. Entropi. Jadi kalau misalnya saya lagi mikir nyari bahasa yang gampang biar kita gampang ingetnya, karena gini, ini kan istilah nih kan, nanti banyak istilah-istilah, kita udah dibombardir sama istilah, kita juga harus tahu ngitungnya gimana bla bla bla. Jadi makanya saya selalu berusaha cari kata-kata yang paling gampang gitu, gimana kan. Entropi, anggap lagi nih, entropi itu adalah kadar keenggakjelasan gitu, kadar keenggakgajeannya gimana gitu. Oh, entropinya rendah, oh berarti dia jelas gitu kan. Entropinya rendah itu yang bagus kan. Jadi di sini nih, ini contohnya. Dalam satu tadi ini ya, kumpulan klasifikasi ini, dari dia udah di split pakai atribut tertentu. Oh, di sini 7 drug B, 1 drug A. Berarti kan probability-nya drug B-nya tinggi kan, entropinya rendah nih, keenggakjelasannya rendah nih, ya kan? Tapi kalau di sini hampir 50-50 nih, 3 sama 5. Oh, gaje-nya tinggi nih, keenggakjelasannya, entropinya tinggi, ya kan? Di sini contoh lain, drug A-nya 0, drug B-nya 8. Oh, entropinya 0. Oh, ini keren banget nih. Gajinya nggak ada sama sekali nggak jelasnya nih. Semuanya jelas di sini. Tapi ini kan di kutub yang satu. Di kutub yang lain, yang entropinya 1. Ini yang gaje banget nih, yang nggak jelas banget. 50-50. Drug A-nya 4, drug B-nya 4. Jadi kalaupun mau dikasih bingung gitu kan. Misalnya dia mau dikasih drug mana nih? Ya serahlah 50-50 gitu. Oh, nggak J nih. Entropinya 1. Oke, gampang kan ingatnya? Tapi di sini ini ada rumusnya untuk nemuin
angka dari si entropi itu. Tapi tenang aja. Yang saya bilang kan berapa kali bahwa kita sini bukan buat ngitung. Kita cuma ngelihat, oh ngitungnya gini. Oh ini begini-begini. Karena mungkin dari kalian juga ada yang udah lama nggak denger ini nih. Nggak denger loginnya logaritma kan? Ya nggak? Oke, tapi sekarang anggaplah ini rumusnya. Untuk ngitung entropi. Oke? Oh, ini PA log PA minus PB log PB gitu kan. Oke, tenang aja, nggak usah berusaha untuk dimengerti dulu. Nanti begitu kita lihat di aplikasinya, jadi lebih gampang. Kan kalau kita ngeliat ini, waduh, apa ini gitu kan. Tenang, anggap aja, udahlah, terima aja dulu kenyataan hidup ini. Oke, ini rumus entropi. Sip. Dan yang perlu kita ingat cuma apa? Kalau entropinya rendah itu bagus. Keadaan yang ideal itu entropinya zero, ya kan? Nol. Entropinya tinggi, gaje, nggak jelas nih. Entropinya 1, super gaje nih, nggak jelas banget ini. 50-50. Oke? Gampang. Sekarang kita lihat. Tadi dari atribut itu, kan dari awal nih, kan kita mikir, kita branching pakai atribut, kita split pakai atribut. Atribut mana yang bagus? Ya enggak? Yang bagus ini. Apa dasarnya kita bilang yang ini yang bagus? Atau yang itu yang bagus? Ya enggak? Dasarnya kita lihat dari cara ngitung si ini tadi nih, entropi, ya kan? Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya, tadi lihat ya, ini kan, wah Pak, itu angka apa? Kapan nih masuknya Pak? Nggak jelas ini. Nah, masuknya dari sini nih. Jadi, untuk ngitung entropi yang ini, misalnya, jadi, lihat nih, ini 9/14, jadi kalau di angka ini, contohnya, ini 7/8. Kalau ini 3/8, ini 5/8. Jadi 5 dibagi ini tambah ini. 7 dibagi ini tambah ini. 0 dibagi ini tambah ini. 8 dibagi ini tambah ini. 4 dibagi ini tambah ini. Terus baru dikali dengan log dari bilangan tersebut. Ya, logaritma nggak usah ngitung lah, kalkulator kan. Log 3 berapa sih? Wah, berapa ya? Udah tinggal log 3, enter. Dapat, selesai, ya kan? Dapat angkanya segini. Nah, ini kan tadi drag B 9, drag A 5. Kita ngitung B-nya nih. B-nya berapa? 9 kan? Totalnya berapa? 14. 9 tambah 5 kan? 9/14. Kali log dari 9/14. Dikurang yang A nih sekarang. A berapa? 5. 5/14 dikali log 5/14 dapat 0,94. Ya kan? Oke, udah ketemu nih angka entropinya. Terus ngapain? Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang kita hitung, tadi entropi kan baru yang satu nih, yang ini. Semua nih dihitung. Semua dihitung nih. Ini dapat ya, angkanya segini. Ini dapat angkanya segini. Ini dapat angkanya segini. Ingat kalau satu itu apa? Balik. Wah, super gaje nih. Nggak jelas banget nih kalau satu itu kan. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi kita dapat di sini angkanya. Oke. Dapat. 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 Oke. Pertanyaan ini kan, ini kolesterol nih atribut yang bagus nggak sih buat nge-split di awal? Ya nggak? Itu pertanyaannya. Ternyata di sini nggak bagus, menghasilkan sesuatu yang super gaje nih, nggak jelas banget nih kan di sini. Oke, kolesterol nggak bagus, nggak bagus. Coba-coba yang lain. Nanti, gimana kalau jenis kelamin? Oke, tadi ini udah dapet kan, sama kan? Kalau atas ini masih sama kan? 0,94. Waktu di splitnya pakai jenis kelamin gimana? Oke, kita lihat. Jenis kelamin. Di sini, drag B3, drag A4. Hitung pakai rumus yang tadi ketemu segini. Di sini, drag B6, drag A1. Ketemu rumus, apa? Dihitung pakai rumus yang tadi ketemu angka segini. Oke, udah dapat. Terus gimana Pak?
Ini dapat angka, tadi dapat angka. Yang bagus yang mana? Ya enggak? Cara nentuin yang bagus yang mana, ini dia. Jadi teorinya yang bagus itu adalah yang information gain-nya naik, paling tinggi, lebih besar. Pokoknya yang information gain-nya lebih besar. Oke? Itu dia teorinya. Pak, information gain apaan? Ya kan? Information gain. Sekarang kita lihat di sini, ini kita udah dapat nih tadi ya, yang pakai jenis kelamin, yang pakai kolesterol. Udah dapat nih E-nya semua, ini juga dapat kan? Gimana kita nentuin information gain-nya? Information gain itu apaan sih ngomong-ngomong? Ya enggak? Information gain itu adalah informasi yang kita dapat, jadi setelah kita split, ini informasi yang kita dapat tuh jadi lebih bagus apa enggak, atau malah jadi lebih ruwet. Nah, ya kan? Bahasanya gitu aja deh yang gampang. Apa sih information gain? Ini kalau pas habis kita split, kita jadi malah lebih jelas, lebih ngerti, atau malah lebih gaje gitu. Ya kan? Kalau information gain-nya tinggi, oh berarti kita lebih ngerti. Kalau information gain-nya rendah, oh kita malah jadi tambah bingung habis di split. Oke? Gampang kan? Information gain gimana? Apa? Ngitungnya. Ini dia. Entropi sebelum di split berapa dikurangin bobot dari entropi sesudah di split. Ini kelihatannya doang rumit. Padahal gampang ini. Ini kan, ini entropinya sebelum di split. Ini entropi sesudah. Terus cara ngitung weighted bobotnya gimana? Ya kan? Yes, ini dia. Sekarang kita lihat yang kiri dulu. Yang kiri dulu. Oke. Jadi di sini kan ini udah dapat nih entropi 0940, entropi 0985, entropi 0592. Oke, hitungnya. Entropi sebelum di split itu yang ini kan. Ini entropi sebelum di split dari sini. Ini kalau saya coret-coret menarik kayak begini kan, ya enggak? Tuh. Terus ini angka 7 dapat dari mana? Nah, 7 ini saya coret-coret nggak apa-apa ya. Ini kan gini nih. 3 tambah 4, 7 ya enggak? Ini 7. 14 yang mana? Iya loh, sini. Ini 14. 9 tambah 5. Ya kan? Dikali entropinya yang di sini, 985. Ini tadi kan 7. Apa? Ini yang 7. Ini kebetulan nih angkanya sama 7 juga. Tapi yang ini 7-nya 3 tambah 4. Yang ini 7-nya 6 tambah 1. Oke. Ini 7. Cut. Gitu. 14-nya yang mana? Sama. 14-nya ini dari yang sini juga. Ini kalau saya tarik garis ntar malah bingung ya. Tapi 14 ini, nah gini deh. Ini sama ini. Oke. Ini dikali berapa? Dikali si 0592. Dapat information gain-nya segini. Dengan cara yang sama untuk kolesterol, bla bla bla, dapat information gain-nya segini. Caranya terus udah dapat nih information gain dua-duanya. Ya udah, pilih yang paling tinggi, udah gampang kan? 0151, 0,048. Oh ya udah, information gain yang tinggi yang ini. Berarti yang kita pilih atribut untuk splitnya adalah jenis kelamin. Ih, gampang, ya nggak? Nah, jadi tadi kita udah lihat. Pertama kita split pakai jenis kelamin. Terus apaan habis itu, ya nggak? Karena kan ini kan cuma contoh ya. Karena kan habis jenis kelamin tadi ada banyak kan, ada blood pressure, apa tekanan darah, ada kolesterol, mungkin ada yang lain, body mass index atau apa, race gitu kan, atau mungkin umur gitu ya. Banyak. Tapi ini contohnya tadi kan cuma habis ini, kita baru nanti akan split lagi pakai apa, atribut yang apa. Oke. Tadi itu untuk si apa sih tadi ini? Decision tree. Oke. Tadi decision tree cara ngitungnya
Oke, kita hitung pakai atribut. Kita coba pakai atribut ini bagus apa enggak. Kita hitung kan. Kadar kegajean tadi kan, ketemu kan, masih ingat entropinya berapa gitu. Oh, kalau misalnya entropinya apa 1, oh jelek nih. Oke, pakai atribut lain. Tadi udah dapat nih pakai seks bagus karena information gain-nya tinggi. Oke, habis itu kita split lagi dong. Si yang female ini baginya pakai apa atributnya? Pakai yang mana, Pak? Sama kayak tadi di atas. Oh, kita coba blood pressure bagus apa enggak? Enggak. Oke, coba pakai yang lain. Kolesterol bagus apa enggak? Bagus. Oke, di sini pakai kolesterol. Ntar ini kan di split lagi kan. Ntar di sini kita coba lagi. Pakai apa? Pakai umur apa? Coba pakai umur. Bagus enggak? Enggak. Pakai apa lagi? Tadi misalnya blood pressure. Oke, bagus. Dan seterusnya. Gampang. Ya, ini kalau tadi saya ngomong cerita itu kelihatannya kan panjang gitu kan. Oh, ini bla 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 bla. Kalau di komputer itu nggak ada sedetik itu. Cuk, selesai. Ini karena penjelasan aja kan harus dijabarin gitu kan. Tapi nanti begitu udah dimasukin komputer udah sebentar banget. Makanya skill yang kita perlukan itu adalah kita tahu cerita di belakangnya apa. Supaya kita bisa tahu, oh, pakai algoritma yang ini. Pakai algoritma yang ini. Udah dapat angkanya, kita bisa cerita dari angka itu. Oke? Sekarang kita lihat yang berikutnya. Hierarchical clustering. Ini, ya itu tadi saya bilang, sebenarnya nggak rumit ini. Ini cuman apa ya, kayak graph table gitu aja. Cuman, misain. Ini kurang lebih logikanya nyambung sama yang tadi, yang decision tree. Ini juga misain walaupun ini bentuknya lebih hierarkis, ya nggak ngejelasin ya. Cuman intinya dia lebih bertahap. Oke, kita langsung lihat aja gimana supaya nggak terlalu pusing ngebayanginnya. Ini contoh. Contoh hierarkikal itu buat apa? Yang paling gampang, hierarkikal itu dipakai buat nentuin jenis anjing. Dia breednya apa? Kan banyak anjing tuh kan udah di cross breed gitu kan. Oh, ini dikawinin sama ini, kawin silang hasilnya apa? Ini kawin silang hasilnya apa gitu kan. Ini coba lihat nih. Ini adalah hierarkikalnya kan. Ini si Greyhound waktu itu dikawin silang dengan Whippet jadinya apa? Dapatnya apa gitu kan. Untuk nentuin breednya si anjing ini apa. Ya enggak? Ini aplikasi yang paling nyata gitu, yang praktis ya. Hierarchical itu buat apa? Tapi ya kita juga bisa lihat kalau mau ngetrace apa lineage, kita jalur nenek moyangnya paling atas kemana. Ya tapi itu apa? Kita nggak bahas sekarang kalau untuk nenek moyang karena kita nggak tahu juga. Ntar kalau mengambil data malah karena faktanya di YouTube itu banyak kejadian yang lucu sekaligus menyedihkan gitu. Maksudnya gimana? Gara-gara si hierarkikal ini ngetrace ini. Jadi waktu itu contohnya ada gini. Ini ada orang yang rasis banget, orang kulit putih. Ya. Orang kulit putih, rasis banget dia. Mungkin karena dulunya neo-Nazi gitu ya. Atau mungkin apa bangsa Aryan yang dia pokoknya, gue kulit putih nih, udah gue tinggi, gue ganteng, gue keker gitu kan. Lo orang Asia cemen gitu kan. Udah jelek mukanya, terus kulitnya gelap, lemah gitu, pendek gitu kan, cebol apalah segala macam. Begitu waktu dia diundang di talk show, dia nggak dikasih tahu. Di talk show itu, di trace nenek moyangnya dia. Ternyata dong, nenek moyangnya dia itu dari mana? Jadi emang dia waktu di atas di nenek moyang zaman dulu gitu ya, itu memang ada yang kulit putih, tapi ada yang orang Asia, ada yang orang negro. Mampus kan dia kan? Itu belum dibuka tuh, pas di talk show dikasih lihat nih. So kaget dong dia bilang, nggak mungkin. Silakan lihat aja sendiri, ini hierarkikalnya. Ngapain lu ngomong kayak gitu, sok rasis, sok apa. Nah kamu sendiri dulunya orang Asia gitu. Ini.
ibu apa istilahnya nenek buyut yang keberapa itu dari sini namanya ini dulu tinggalnya di negara ini tahun berapa sampai tahun berapa, lihat sendiri gitu kan, biarin dia nangis sendiri karena iya di film itu nangis bodoh amat gitu kan, dia mau nangis ini kenyataannya, lu nggak percaya lihat sendiri, ini hierarkinya. Wah itu puas banget itu nontonnya karena kita paling sebel gitu kan, orang-orang Arya ini gitu kan sok belagu banget gitu ya, mentang-mentang bener kan emang mereka tinggi, mereka mukanya bagus gitu kan. Cuman begitu dilihat orang yang udah paling rasis gitu ternyata, ya elah, lu kan rahasia juga cuy gitu. Itu lucu banget waktu saya lihat di YouTube ya gitu kan. Udah dianya super rasis gitu kan, bilang, wah kita ini lebih tinggi, kita ini udah ditakdirkan untuk memimpin orang Asia gitu, atau orang negro, atau apalah gitu kan, ngomongnya jijik banget gitu dengarnya. Cuman itu sih talk show-nya itu ya. Bro, gini bro, ini lineage kamu sampai ke atas, sampai berapa puluh atau mungkin 100 tahun ke belakang ya. Nih. Lu punya nenek moyang ada orang Asia. Nggak cuma Asia, ada negronya juga. Gitu. Oke, itu salah satu contoh dari si hierarchical clustering ini. Oke, sekarang kita lihat nih, si hierarchical itu seperti apa. Ini udah mulai istilahnya aneh-aneh ya, tapi tenang aja. Saya nggak terlalu suka istilah aneh-aneh. Yang penting, oke, kita tahu ini ngapain. Ya nggak? Jadi, hierarchical itu kan hampir sama kayak tadi apa? Splitting. Branching kan. Splitting. Pakai atribut split. Hierarchical, tapi dibikin lebih hierarkis. Kalau tadi bedanya gini. Kalau branching, si branching ini, tadi itu kan branching dia semuanya apa? Dia dibikinnya seperti apa namanya ya? Herringbone tuh apa sih? Tulang ikan. Begini. Ini tadi yang splitting kan. Ini split lagi ke sini. Ntar split lagi. Nah, kalau ini dibikin lebih hierarkis. Jadi, kalau tadi itu bisa ntar misalnya split di sini. Kalau ini dibikin lebih hierarkis, pertama ini split ke sini, nanti karena bisa jadi ada bagian cara ngitungnya. Kalau tadi kan, begitu ini udah di split, ini dihitung terpisah. Kalau ini dipisahin, ntar dengan ada cluster yang sama digabung. Jadi hierarchical clustering, bahasa gampangnya nih, ini penggabungan antara clustering dengan decision tree. Yang gampang gitu aja deh. Jadi kalau di sini di clustering ya, dia kayak di split, tapi ntar ini digabung yang di cluster. Digabung. Itu bahasa yang gampang. Dia menggabungkan si decision tree dengan clustering. Oke, sampai situ aja dulu. Decision tree sama clustering. Itu hierarchical. Oke? Ya. Sekarang kita akan lihat. Tadi kan di sini. Ini ada, kalau yang arahnya ke atas, ini dikatakan agglomerative clustering. Jadi kalau yang dia menggabungkan ke atas. Jadi ini tadinya, gimana ya? Ini tadinya ada banyak. Ini misalnya nih, tadi ingat ya, ini masalah clustering kan, dia apa menggabungkan antara decision tree dengan clustering si hierarchical ini. Oke, ini di sini misalnya ya ada banyak titik, berapa nih? 5, 6, 7 lah, oke. Ada 7. Jadi dilihat nih, ini kita nggak ngomongin triknya dulu ya, kita ngomongin visualnya dulu biar gampang. Oke, ini ada 7 titik. Oke, ini kita kelompokin nih, berdua nih. Oke, kelompokin. Ini kita kelompokin juga nih, bertiga nih. Oke, kelompokin. Ini kita kelompokin juga nih, berdua. Oke.
nih kan, kelompokin, sampai akhirnya jadi satu kelompok besar di sini. Oke, tadi ini udah kelompokin. Oke, ini juga kita kelompokin nih. Jadi dari yang kecil ke yang besar itu namanya aglomeratif. Oke, gampang. Sebaliknya, divisif dari namanya aja nih, divisif, dividing, ngebagi. Kalau ini dari yang banyak, ini misalnya udah terbagi dalam beberapa klaster-klaster sendiri, udah ada klasternya, ini udah ada, jadi mulai dari sini. Terus sama dia dipecah nih. Oke, dipecah. Dipecahnya ya itu tadi kan, bisa bebas, nggak mesti ngikutin klaster yang udah ada gitu. Dia mau dipecahnya gimana? Oke, tadi dipecahnya segini misalnya gitu ya. Atau jangan sama misalnya, jangan sama 4 misalnya 5 misalnya gitu ya. Oke, ini dipecah. Terus ini juga dipecah 2. Ntar yang 5 dipecah lagi nih, 3 sama 2 misalnya. Oke, ini yang 2 dipecah lagi, 1 sama 1. Itu adalah divisif. Gampang, ya kan? Aglomeratif, divisif. Divisif kita nggak akan pelajari di sini, yang kita akan pelajari adalah aglomeratif. Oke? Apa tadi sih aglomeratif? Oh, dari yang banyak kita kelompokin jadi satu. Ingat yang tadi kan, kalau si hierarchical itu kayak gabungan dari clustering dengan decision tree. Oke. Sekarang kita lihat nih. Si agglomerative clustering. Itu gimana? Jadi, di sini, ini singkatan ya dari kota-kota yang ada di Kanada ini. Toronto, Ontario, Vancouver, Montreal, Winnipeg, sama Edmonton. Oke. Di sini, itu udah dipetakan jaraknya. Ini yang kosong itu karena double kan, supaya kita nggak bingung. Ini kayak misalnya contohnya apa nih? Toronto ke Ontario. Ini saya pakai ini deh. Bentar ya, kok nggak bisa? Ini nih. Ini kenapa nggak ada sih di sini? Toronto ke Ontario. Di sini kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Kan udah ada di sini. Toronto ke Ontario. Nih, udah ada. Jadi makanya kenapa ini dibiarin kosong, karena udah ada di sininya. Oke? Kalau ntar ada yang nanya, kenapa itu kosong? Supaya nggak bingung, karena toh udah ada. Dia berulang gitu kan. Jadi cuma ditaruh di sisi yang kanan atas. Oke, intinya nih, ini udah dapat nih. Oke, jarak ke Toronto, Ontario berapa? Toronto ke Vancouver berapa? Toronto ke Montreal berapa? Ontario ke Montreal berapa? Intinya nih udah ada semua. Oke. Si jarak ini udah ada. Itu udah petakan kan. Terserah ya, mau ini kilometer, mau ini miles, mau apa, bebas. Tapi intinya, angka menunjukkan kalau makin kecil, berarti makin dekat. Oke? Di sini, si aglomeratif, dia akan mengelompokkan yang dekat jadi satu klaster. Oke? Jadi kita udah dapat kan? Oke, ini udah ada angkanya semua. Siapa sih yang paling dekat? Yang paling kecil angkanya siapa? Ini dia. Ya, ini angkanya paling kecil. Gabunglah ini si Ontario sama Montreal. Sorry, Ottawa. Ottawa sama Montreal. Digabung. Menjadi apa? Ini. Ottawa, Montreal. Ottawa, Montreal. Jadi, ininya hilang nih. Waktu digabung, Ottawa dengan Montreal, dia digabung jadi satu. Barisnya jadi berkurang dong. Jadinya segini. Jaraknya juga dihitung ulang. Pak, jadi gimana? Contoh. Misalnya siapa? Ini apa? Ottawa, Montreal ke ini deh yang aneh nih yang tengah. Winnipeg. Ottawa, Montreal ke Winnipeg. Ini dapat kok nggak bisa sih. Ini dapat angka 1676 itu gimana? Oke. Ottawa, Montreal. Kita lihat di sini. Sebelum dia di split.
Ottawa Winnipeg. Ottawa Montreal Winnipeg. Jadi yang diambil tuh jarak yang mana? Ottawa ke Winnipeg atau Montreal ke Winnipeg? Jawabannya diambil yang terdekat atau angka yang terkecil. Itu yang gampang aja. Karena banyak cara lain, tapi kita pakai yang gampang aja. Jadi diambil jarak terdekat antara Ottawa Winnipeg atau Montreal Winnipeg. Kita lihat di sini kan, 1676. Ottawa Winnipeg atau Montreal Winnipeg. Jadi tadi itu kan pilihannya ada dua nih. Yang ini atau yang ini. Yang paling kecil yang mana? Yang ini dong, ya enggak. Ambillah yang ini. Ottawa Montreal ke Winnipeg yang diambil adalah angka yang 1676. Oke? Gampang. Semua juga gitu nih, yang lain di sini juga gitu. Sampai akhirnya dapat jarak yang baru nih semuanya angkanya. Oke. Kita ulang lagi. Dari semua nih angka, siapa yang terkecil? Ya enggak? Siapa yang terkecil? Gampang. Ini kan 351. Gabung lagi. Ottawa Montreal sekarang gabung dengan Toronto. Oke. Ottawa Montreal Toronto ya. Gimana cara nyari ininya? Sama tadi kayak misalnya contoh si ini deh, siapa nih? Edmonton. Toronto, Ottawa, Montreal dengan Edmonton. Yang diambil yang mana angkanya? Ottawa, Montreal, Edmonton sama Toronto. Ini. Ini diambil angkanya yang ini. 280. Gitu. Jadi sebenarnya itu bisa diambil angka yang terkecil. Tapi di antara dua itu, kita boleh ngambil angka yang mana aja. Tadi saya bilang kan, kalau mau gampang, udah ambil yang kecil. Sebenarnya ambil yang gede pun nggak apa-apa. Ini contohnya. Toronto, Ottawa, Montreal. Dua ini, Edmonton, 2699 sama 2840. Di sini Toronto, Ottawa, Montreal, Edmonton, ya kan? Harusnya kalau emang harus ngambil yang terkecil terus-terusan, harusnya ini dong 2699. Tapi enggak, di sini diambil 2840. Enggak apa-apa. Karena toh nanti kita akan pangkas terus. Kita pangkas terus. Di sini udah ketemu angkanya. Oke? Ketemu angkanya semua. Again, sama kayak tadi. Lihat yang terkecil. Dapat berapa? Di sini kan 819. Jadinya si Vancouver sama si Edmonton gabung lagi. Terus gitu lagi. Di sini dapat lagi. Siapa yang paling kecil? 1667. Antara Vancouver, Edmonton sama Winnipeg. Terus gabung lagi sampai akhirnya ketemu satu aja klaster. Ini udah kegabung semua nih. Si 1676. Ini jadi satu klaster aglomeratif. Gampang kan? Ya ini cuma ngelihat itu aja. Oke, ini dekat, gabung. Ini dekat, gabung. Ini dekat, gabung. Intinya ceritanya gitu. Gampang, ya enggak? Karena ini nanti yang ngelakuin komputer. Kita cuma harus tahu aja ceritanya. Oh, ini gini. Oke, sip. Ya kan? Si hierarchical clustering itu bisa dilihat apa namanya? Cerita saya tadi secara dendrogram ya, saya juga agak baru dengar sih dendrogram. Whatever, nggak apa-apa. Dendrogramnya itu seperti ini. Jadi tadi ceritanya gimana pertama? Ottawa Montreal gabung. Oke. Habis itu siapa? Gabung. Ottawa Montreal digabung dengan Toronto. Oke. Baru kita ke sini. Pas di sini. Siapa lagi yang gabung? Vancouver sama Edmonton gabung. Terus siapa lagi? Winnipeg sama Vancouver, Edmonton gabung. Terus ini gabung. Kurang lebih gitulah ceritanya. Oke. Sekarang kita lihat di sini nearest neighbor. Bahasa yang gampang. Ini ada hubungan sama yang tadi. Coba. Sini ya. Apa keputusan kita ngegabung Ottawa Montreal? Angka paling kecil kan? Jarak terdekat kan? Sama ini. Nearest neighbor.
tetangga terdekat. Sama kayak ini. Ottawa Montreal, jarak terdekat, berarti tetangga terdekat. Sama si hierarchical agglomerative. Ya kan? Muternya di situ-situ juga. Tapi di nearest neighbor, kita ngebahasnya bukan dari peta, tapi ngebahasnya dari scatter plot. Maksudnya gimana Pak? Tenang, nanti kita akan lihat visualnya biar gampang. Tapi intinya gini, ini kita akan langsung lihat si K nearest neighbor itu dalam bentuk klasifikasi. Tadi yang awal kita udah tahu salah satu guna klasifikasi, oh kita punya ada 1000 nasabah. Kita harus klasifikasikan dong kalau di bank ya. Oh ini nasabah apa? Corporate. Kita kasih layanan seperti ini. Oh ini nasabah retail, oh kasih layanannya seadanya, ya kurang lebih gitulah ya. Kasih layanan ini. Terus apa ya? Small and medium enterprise, oh layanannya seperti ini, ya kan? Ya sama aja kayak kita misalnya Netflix, subscriptionnya mau yang gimana? Mau yang premium, apa yang regular atau yang apa gitu kan? Sama kan? Itu ada klasifikasinya. Semua itu ada klasifikasinya. Jadi dilihat di sini kan. Ini mau diklasifikasi ini. Dia mau kasih pelayanan apa nih? Basic service, e-service, plus atau total service, ya kan? Nanti ini kita sudah punya datanya semua. Begitu ada customer baru, dia harus masuk klasifikasi mana? Oke, gampang. Sama, ini sebenarnya muter-muter itu aja gitu. Oke, kita harus klasifikasi. Ingat, ini sama juga kayak si waktu kita belajar regresi kan. Y-nya dependent variable, X-nya independent variable. Di sini kita, oh ini basic service, e-service plus service. Tapi di sini, kalau tadi kan kita ngomongin peta nih, Toronto, Montreal, Ottawa, Winnipeg, Edmonton kan. Jadi kita ngomongin, oke ini kita udah scatter plot nih, kita bikin caranya kayak regresi kemarin. Oh ini misalnya udah ada titik-titiknya nih, si nasabah-nasabah ini udah ada titiknya di mana nih, berdasarkan dari income sama age. Ini kita misalnya ngambil 2 dimensi. Oh di sini, 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 sini. Kalau misalnya ini ada nasabah baru gitu ya, yang umurnya berapa di sini? 50. Terus dia income-nya berapa? Segini. Mana nih tadi contohnya? Income-nya 166. Dia ada di titik ini. Dia kategorinya masuk mana? Klasifikasinya. Basic service kah? E-service kah? Plus service kah? Total service kah? Ya kan? Yang gampang. Caranya gimana? Lihat tetangga terdekat dia siapa. Simple. Oh, dia nih ini yang tanda panah. Jarak paling dekat dia kemana nih? Oh, ke yang total service. Oke, berarti dia kemungkinan total service. Tapi, kalau kita cuma ngambil satu sampel, itu ditakutkan. Nggak akurat. Kenapa? Yang namanya statistik itu ada outlier dong. Ada kemungkinan salah kan. Oh, kok cuma satu? Kemungkinan nih, yang satu ini dia outlier. Dia beda gitu. Dia sebenarnya bukan mencerminkan benar-benar total service. Maksudnya gimana outlier itu? Jadi kemungkinan entah dia datanya salah atau kemungkinan si yang ungu ini nggak mencerminkan populasi yang lain. Kenapa? Yang gampang ya, lihat nih. Ini ungu dia sendiri di sini. Teman-temannya lain banyak di mana nih? Banyak di sini gitu. Dia outlier. Kalau kita cuma ngambil satu, contohnya si yang tanda tanya ini, oh dia paling dekat ke yang ungu, berarti dia total service. Itu masih bisa, oke, bisa diterima, tapi bisa jadi nggak akurat. Karena apa? Yang ungu ini kita lihat nih, dia outlier karena dia nggak ada teman-temannya, jauh teman-temannya nggak di situ. Kita ambil coba titiknya jangan satu gitu, ya nggak? Kita ambil coba yang lain. Kita ambil tetangga-tetangga terdekat, jadi nggak satu. Oke, ini ungu. Oh, ungu ada lagi kok. Oh, tapi banyakkan yang mana? Yang plus service ada 3. Ini anggaplah kayak voting. Tetangga terdekat dia paling banyak tuh siapa? Seperti apa? Gitu. Jadi ingat waktu K-means, kita mengambil voltnya berapa? 5, 10, 6, 7, bebas. Oh, di sini kita ngambilnya berapa? 5. Oh, dari 5 ini, 3 itu adalah plus service. Lebih banyak daripada yang 2. Ya kan? Walaupun bedanya beda tipis, tapi nggak apa-apa. Kita ini kayak voting. Oh, banyakkan 3. Oke, berarti dia plus service. Simple.
Ya nggak? Oh ya, berarti dia sebuah service. Kita bisa aja ngambil K-nya banyak. Wow, mau ngambil K-nya 10 gitu. Banyak apa-apa. Tapi, satu hal lagi. Di sini, kalau misalnya kita ngambil K-nya cuma 1, modelnya itu nanti akan jauh lebih kompleks kalau K-nya 1. Karena dia yang dihitung banyak itu. Karena dia cuma ngambil 1 sampel. Dan ingat di pertemuan sebelumnya, itu modelnya jadi nggak general. Jadi unfit. Jadi begitu ada sampel baru, dia agak bingung gitu ngeliatnya. Kenapa? Sampel dia untuk latihan tuh cuma dikit, cuma 1. Ya nggak? Itu maksudnya. Makanya di sini kita buat banyak, tapi jangan banyak banget juga. PR gitu kalau kita K-nya mengambil banyak banget. Jadi dibikin balance lah, seimbang gitu kan. Berapa seimbangnya? Sama kayak waktu K-means. Berapa angka yang bagus itu? Jadi di sini, ini kan, tadi cara ngambilnya, oke kita ngambil 5. Dari 5 itu berapa yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah plus service. Sehingga di sini yang nasabah baru kita klasifikasikan sebagai plus service. Nah, si nearest neighbor itu apa sih sebenarnya? Dia metode untuk mengklasifikasikan berdasarkan kesamaan dari tetangga-tetangga. Ya dari bahasanya aja. Nearest neighbor, tetangga terdekat. Ya kan? Sama kayak tadi yang di atas kan, hierarchical. Dia ngelihat berdasarkan tetangga. Oke? Gampang. Nah, sekarang ini yang tadi saya bilang, Pak, K-nya dapat dari mana? 1, 5, bebas, mau berapa aja. Tapi kalau kita mau pilih, itu ada ininya, ada apa namanya, cara yang scientific untuk milih. Tapi nanti kalian akan lihat di video yang nanti saya upload sesudah kuliah ini, di Orange, milih itu cuma tinggal ngeklik. Mau K berapa? 1, mau 10, tinggal pilih. Mau 100, tinggal pilih. Nanti kelihatan akurasinya berapa. Oke? Jadi itu sebenarnya no big deal. Mau K-nya berapa? Jadi nanti bisa dilihat ininya berapa. Nah, di sini ini sebenarnya ada yang kelihatannya rumit. Oke, sebenarnya enggak. Jadi kalau kalian ingat rumus Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Prinsipnya cuma itu. Cuman ini namanya kalau kalian dengar istilah kerennya gitu ya, istilah kerennya kalau misalnya kayak di, sorry gambar saya jelek banget. Hapus kali ya. Ini namanya Euclidean. Kalau kita mau nentuin jarak gitu ya. Jadi misalnya ini A, ini B, ini C. Untuk menentukan jarak C, kita tahu A sama B bisa dengan rumus ini. Jadi kalau kita menentukan jarak dari sini, kita bisa cari dengan rumus Pitagoras ini yang di orang kerennya sekarang tuh ngomongnya Euclidean. Oke, ini dari si Pitagoras itu bilangnya Euclidean caranya. Jadi kita untuk menentukan distance sebenarnya ini sama kayak tadi. Kalau kalian ingat, tadi pas kita ngomongin peta nih, Winnipeg bla bla bla, itu ketemu angka ini banyak dari mana sih? Cara ngitungnya gimana sih? Ini jarak sini gimana sih cara ngitungnya? Nah, ini dia. Ini dia cara ngitungnya. Pakai Euclidean ini. Ketemu berapa sih jaraknya? Oke, ketemu distance-nya segini. Ya kan? Jadi di sini misalnya kita ngambil satu dimensi dulu. Umur. Umur yang ini sama yang ini, itu dia distance-nya berapa sih? Wajar kan, gampang. 4. Sebenarnya tinggal 34 kurang 30. Gampang, 4 kan. Yang jadi rumit kalau misalnya ada 2 nih. Ada 2 dimensi. Umur dan income. Gimana cara ngitungnya? Ini dia udah ada rumusnya kan. 34 kurang 30, terus 190 kurang 200 di kuadrat, dapat, terus di akar, distance-nya berapa sih? Ini dia, dapat 10,77. Oke, dapat jaraknya. Jadi itu kita cuma pengen lihat. Ini kalau ada nasabah customer 1 sama 2 dengan 3 dimensi ini, jarak dia deket apa enggak sih? Kita baru ngomongin 2. Misalnya ada 10 customer, jarak mereka gimana? Deket apa enggak sih dengan 3 dimensi ini? Ini jaraknya. Gampang kan? Kelihatannya doang rumit. Sebenarnya tinggal masuk-masukin. Ini kurang ini kurang ini, kurang ini. Di kuadrat terus di akar, dapat. Simple. Gitu. Nah, tadi yang saya bilang kan, gimana sih nentuin K-nya? Itu ada metode yang saintifiknya.
Sama kayak waktu itu K-means. Pakai apa? Elbow. Jadi kita tentuin berapa nih? Tadi berapa? 1. Oh, 1 jelek. Takut ada outlier. 5. Oh, bisa nggak lebih, Pak? Bisa. Mau berapa? Kayaknya 20. Bisa. Kan komputer yang ngitung. Tenang aja. Di sini kita lihat akurasinya. 1 jelek. 2 bagus. Sampai terus ke atas. Sampai kita ketemu elbow-nya di sini. Kalau udah lebih dari 4, oh dia udah turun lagi akurasinya. Berarti yang optimal itu di 4. Ya nggak? Sebenarnya mau berapa aja bebas, tapi nanti kita lihat akurasinya. Yang paling akurat itu siapa? Karena kan kita kalau bikin model harus yang paling akurat karena kita mau memprediksi sesuatu, ya nggak? Oke. Jadi di sini kita udah lihat contohnya untuk hierarkikal tadi dalam bentuk peta gitu kan, si Winnipeg, Edmonton, Toronto kan. Ini juga bisa kita pakai regresi untuk ini. Sebenarnya tadi kita udah lihat tadi contohnya hierarkikal di peta. Untuk nentuin jarak, kita pakai tadi untuk di nearest neighbor. Kita bisa gabung itu dua-duanya untuk bikin jadi kayak regresi kayak gini. Oke, simple. Tapi itu kita nggak akan bahas detail di sini. Tenang aja. Nah, sekarang evaluation matrix-nya itu seperti apa? Bahasa gampangnya gini, kita udah nentuin tadi nih, ada banyak kan, ada hierarchical, ada apalah, ada decision tree, ada apa, nearest neighbor. Mana yang paling bagus? Ya nggak? Mana yang paling bagus? Itu ada evaluation matrix untuk nentuin mana yang paling bagus. Evaluation matrix-nya, tenang aja, Pak, apa itu Pak? Namanya aja Jaccard Index. Tenang, Jaccard Index ini itu cuma buat nentuin. Dari tadi nih, yang banyak yang kita udah pelajarin, mana yang paling akurat. Intinya itu aja. Rumusnya apa? Rumusnya ada di sini gitu kan. Jadi ini Y yang kita prediksi sama Y yang aktual, begitu kita udah bikin model, mana yang lebih akurat. Jadi ini yang apa? Aktualnya yang ini, prediksinya yang ini, dia udah sesuai prediksi apa enggak? Oh, ada yang sesuai, ada yang enggak, ada yang sesuai, ada yang enggak gitu kan. Mana yang sesuai, mana yang enggak, ini kan. Ini irisannya dibagi dengan dari jumlah gabungannya, itu dengan cara apa? Ini irisannya dibagi yang actual ditambah yang predicted, dikurangin yang actual ditambah yang predicted. Ini angkanya, dapat akurasinya segini. Jaccard itu makin tinggi, makin bagus. Jadi kalau misalnya ini nggak ada irisan, ini semuanya satu lingkaran penuh kayak gini nih, ini sempurna akurasinya. Walaupun itu agak susah terjadinya, walaupun bisa tapi bisa. Cuman biasanya tuh yang mendekati itu yang bagus gitu. Yang ini gaje nih, ingat kan tadi gaje nih nggak jelas banget nih. Yang bagus tuh yang 1 atau 100%. Atau yang mengarah ke sana. 99, 195. Nah, terakhir, oke, sebelum nanti quiz, confusion matrix sama kayak yang tadi ini. Tapi ini kita ngelihatnya apa? Churn. Oh, dia misalnya churnnya apa? Kalau di actualnya gimana? Churnnya 1, tapi predictednya churnnya 1 apa enggak gitu kan? Kalau misalnya iya, nanti kita lihat di sini ada istilahnya. Apa itu? True positive. Dia diprediksikan churnnya 1 dan dia actually churnnya 1. True positive. True negative, dia diprediksi churnnya 0 dan dia actual churnnya 0. Dua ini bagus nih. True positive dan true negative. Yang jelek di sini adalah false positive dan false negative. Yang gampang, kita false positive berarti positif yang salah. Oke? Dia diprediksi churnnya 1, tapi actually 0, false positive. Prediksinya 1 churnnya, positif kan, tapi positifnya false, makanya false positive. Di sini kan diprediksi nih prediksi churnnya 1, positif, tapi false positive. Kalau di sini kebalikannya, dia diprediksi churnnya 0, ya kan, negatif, tapi ternyata 1, false negatif. False positif, false negatif. True positif,
true negatif. Makanya kalian misalnya sering dengar gitu kan, oh ini ada false positif nih, ini ada orang yang dikira teroris, ternyata enggak, itu false positif. Disangka terorisnya 1, ternyata actualnya 0, false positif. Simple, ya enggak? Jadi ini angkanya akan dilihat, ini akurasinya berapa, dilihat ini angka-angka ini, tenang aja. Ini kita nggak akan hitung karena ini nanti komputernya akan hitung. Kita ketemu intinya, kita cari angka yang paling tinggi kayak gini, yang mendekati 1 atau bahkan 1, walaupun itu jarang. Jadi ini kita cari angka yang F-score-nya paling tinggi, confusion matrix-nya yang paling tinggi. That's it, dah selesai. Oke? Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya. Halo. Oh enggak. Belum ada, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini juga sebenarnya nggak berkaitan langsung dengan tugas. Jadi karena di sini kan kalau di tugas kalian tuh di bagian prepare, analyze sama report, di sini dia bagiannya di analyze ke act. Tapi di sini ya itu tadi yang saya bilang kayak di pertemuan sebelumnya bahwa itu lebih kepada karena kita pakainya Excel. Tapi saya akan demokan ke kalian nanti. Kan kalian sudah ini ada kuliah lagi kan, tapi nanti bisa dilihat mungkin sejam lagi atau besok atau kapan. Makanya saya akan uploadnya nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan seperti biasa, ini saya akan kasih link kuisnya di sini, bebas mau dikerjakannya, nggak harus langsung misalnya kalian kebetulan buru-buru ada kuliah lagi atau apa gitu ya. Tapi itu ada link kuisnya di situ. Saya juga udah kasih di e-kampus. Oke, kalau tidak ada terima kasih atas perhatiannya untuk kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan kasih linknya di e-kampus juga ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Pak. Iya, terima kasih.